wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kami hormati, kami muliakan para guru-guru yang hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf, mungkin gak kenal satu-satu. Salam ta'zim dari saya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita ini Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, Allah lancarkan segala dakwah. Guru, ini mohon maaf nih, saya diundang sidik mau ajak makan ini guru. Jadi rada bingung juga ini. Saya juga kagak tahu, dia kagak ngomong apa-apa. Iya, saya diundang sama dia, bang makan ya di rumah gitu kan. Kagak ada ngundang suruh ceramah di sini. Ya mudah-mudahan perkumpulan kita walaupun kita lagi PPKM, apa tuh PPKM? PPKM apa guru? Wah, kagak tahu dah. Saya tahu PPKM dulu pelajaran sekolah ya. Tapi ini PPKM dari pemerintah. Mudah-mudahan walaupun sedikit sebentar menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini saya dibisikin sama keluarga acara 4 bulanan. Maka dari itu saya teringat dulu dari zaman saya kecil, saya diajarin tuh. Saya punya kakek, Kong Haji Hasnan punya murid banyak gitu. Katanya nih, iktibar adanya 4 bulanan ini dianjurkan oleh para ulama. Apa? Para ulama mengajarkan kalau misalnya kita mau punya anak soleh, anak yang solihin, solihat, kalau kata Buya Jayadi, apa yang dianjurkan kita? Yang pertama, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Pendidikan di mana sebelum ia lahir. Jadi ulama tuh ngajarin, biasanya kita kalau kita zaman dulu kita sering tuh ngelihat dulu nenek-nenek ngumpul semua di rumah yang lagi 4 bulanan. Habis itu 4 bulanan ngapain? 7 bulanan dia ngadain juga. Itu istri yang melahir, yang lagi mengandung diajarin apa? Diajarin baca Quran, bacaannya surat Yusuf sama surat Maryam. Lah betul kagak dulu? Ini kalau saya mau salah mah diajlokin aja, namanya saya masa ngomong ini agak ada siap-siap ya. Tuh diajarin tuh bacaan, suruh baca, dia bayangin buat apa? Mudah-mudahan anaknya akhlaknya sama kayak Sayyidatuna apa? Maryam sama kayak Sayyidina Yusuf alaihissalam. Akhlaknya. Tapi kadang-kadang di kampung saya salah kaprah. Bapaknya jelek, emaknya budi. Pengen minta ganteng anaknya kayak Nabi Yusuf kira-kira. Bisa kan itu? Bisa kan itu kira-kira? Itu bapak, ya Allah mudah-mudahan punya anak kayak Nabi Yusuf, gantengnya, putihnya, bersihnya. Mintanya kayak gitu. Mudah-mudahan anak gua kayak Siti Maryam, cantiknya luar biasa. Yang diminta itu bukan akhlaknya. Jadi terbalik kita zaman sekarang. Maka dari itu dari sekarang udah kita harus mikir apa? Adanya kegiatan-kegiatan para ulama orang tua dulu untuk apa? Mengajarkan anaknya dari sebelum lahir didengerin tuh bacaan Al-Qur'an. Didengerin tuh bacaan Al-Qur'an. Ini ada nggak nih yang lahir, yang lagi ngandung? Istilah sidik kan? Ada kan di dalam? Ada. Tadi orang Yasin dia dengerin. Ya. Orang tahlil tuh anak dengerin. Tuh dia dengar tuh.
Jangan salah, dia dengar, dia tahu, oh emaknya nih setiap hari dengernya yang baik-baik. Diajarin tuh sama orang tuanya begitu. Itu yang paling benar orang tua kita dulu ajarin. Tapi coba lihat zaman sekarang, 4 bulan adanya di mall. Ya, walaupun lagi zaman begini juga mall tetap aja ramai. Giliran orang tahlilan dibubarin. Tahlilan waktu jangan lama-lama Ustaz, jangan lama-lama udah pokoknya. Kemarin saya Al-Habib Ahyad meninggal, Abdullah dibisikin, jangan lama-lama guru ya tuh. Udah kagak enak udah sekarang. Yang kita harus pikir, ayo mari. Itu pendidikan yang kita contoh dari para ulama zaman dulu. Jangan kita ilangin. Jangan kita ilangin itu yang kayak gitu yang baik-baik. Modernisasi, susah banget dikasih. Modernisasi itu boleh. Yang serba modern boleh nggak? Boleh, asal kalau misalnya modern itu banyak yang mudorot, jangan ikutin. Tuh makanya guru-guru zaman dulu apik orang ngadain begitu buat apa? Buat belajar. Mudah-mudahan generasi selanjutnya jangan sampai generasi yang hancur. Itu yang pertama, tarbiyatul aulad qabla al-wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'da al-wiladah. Pendidikan yang ditempuh, diberikan setelah dia melahirkan. Apa yang pertama pendidikannya? Pak, Bu, kalau misalnya kita punya anak, kita kalau lahir tuh, apa yang pertama kita ajarkan ke anak itu? Apa? Ayo. Apa? Diajarin. Kuping kanan diajani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat tauhid yang pertama. Kalimat tauhid yang diajarin ke anak. Bukan nyanyian dangdut, bukan. Ya. Bukan kalimat tauhid. Dikirinya dikomatin. Itu adalah pendidikan pertama awal dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga si anak tahu, oh bahwasanya emak gua, bapak gua apa. Dikenalkan ke Allahnya, dijaga keimanannya. Dengan harapan melakukan seperti itu, si anak menjadi anak yang soleh. Si anak menjadi anak yang solehah. Itu yang terlebih penting. Dan pendidikan-pendidikan lainnya. Makanya Pak, Bu, anak itu titipan. Hati-hati ini. Anak itu titipan. Sama kayak begini, mohon maaf. Kita nitipin mobil sama teman kita. Nitipin mobil nih. Mau pergi mau pulang kampung. Gue titip mobil ya kalau ya, gue naik pesawat. Tuh. Ayo Bapak, naik pesawat, orang sini ada. Iya ada, orang sini mau naik pesawat mulu kayaknya. Iya, beda sama orang Muara, orang Muara naik bis, enggak. Kalau orang sini mau naik pesawat mulu, titip dah. Gue punya mobil tuh, titipin. Nah, ketika mobil tuh dititipin, kita pulang ngeliat bannya hancur, kacanya pecah. Iya, spionnya kagak ada, ngamuk kagak? Ngamuk kagak Pak? Ini saya ngantuk apa bapak-bapak nih kan? Pak, ngantuk gak ini? Ngantuk. Ngamuk gak? Ngamuk. Ya jangan salah, nih orang gila ya, gue titipin mobil gue hancur. Marah gak kita? Marah. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita seorang anak kepada diri kita, itu amanah buat kita. Kalau misalnya tuh anak nanti gede, nggak dijaga, nggak dikenalkan ke hal-hal yang baik, nggak dikenalkan kepada Allah Ta'ala, nggak dikenalkan dengan cinta kepada Rasulullah, nggak dikenalkan oleh orang-orang baik yang ngikutin jalannya Allah, maka sesungguhnya itu anak nanti minta pertanggungjawaban sama orang tuanya. Ketika mungkin orang tuanya ngaji, orang tuanya sholat, ibadah, majlis taklim, tapi anak nggak diurus, tuh orang tua mau masuk surga, apa?
dia minta sama Allah, ya Allah jangan masukkan ia ke dalam surga, karena sesungguhnya aku tidak rela. Sama Allah stop, jangan. Kenapa dia? Itu orang tua saya, selama saya hidup, selama itu orang tua hidup, saya nggak pernah dititipin sama guru-guru ngaji saya. Saya nggak dikenalin sama agama saya. Makanya saya begini ya Rob. Saya jadi begini nih. Masuk neraka saya nggak rela. Akhirnya tuh bapak tuh emak yang tadinya mau masuk surga nggak jadi masuk neraka. Nauzubillahi min. Beda sama orang-orang tua yang dari dia kecil udah dididik tuh, dekat sama guru-guru, dicontohin ke guru-guru ngajinya, dicontohin ke para ulama yang ngajarin. Akhirnya tuh anak ada pikiran jadinya, ya Allah bapak gua ngaji, emak gua ngaji, gua juga harus ngaji karena gua dikenalin sama guru-guru gua. Nah tuh anak kita kan pikir ngaji. Ketika kita mati, bila mana dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu dia berdoa, dijaga tuh orang tua, dijaga tuh anak, anaknya dijaga, orang tuanya dijaga. Yang tadinya tuh bapak sama emak dimasukin ke dalam neraka, tapi gara-gara doa anak-anak yang sholihin dan sholihat itu diangkat derajatnya sama Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka hadirin sekalian, waktu udah jam 9 nih, kata Ustadz jam 9, top, pas banget ini. Ayo, mumpung guru-guru kita masih pada hidup, kemarin banyak nih guru-guru kita yang udah pada meninggal. Di Muara ada Kiai Haji Agus Salim kemarin belum lama. Ya Allah, guru saya tuh, guru kita di Cipinang Muara meninggal udah. Kemarin lagi di Pondok Bambu Al Habib Ahyad bin Abdullah bin Ahsan dipanggil oleh Allah. Sekarang banyak lagi nih tadi dari Darul Mustafa. Tuh, dengar-dengar habaib juga banyak yang meninggal. Maka dari itu hadirin sekalian, karena ceramah yang singkat ini dan saya tidak punya persiapan, semua diajak makan, ayo semuanya kita yang ada di sini, kita didik anak-anak kita untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah. Dikenalin anak-anak kita kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan dekat sama guru-guru ngaji. Kalau mau Abdul, bapaknya nyontohin, anaknya ikut pasti. Tapi kalau bapaknya cuma nyuruh doang, kebanyakan gitu kadang, maaf guru, di Muara gitu. Anaknya ini apa? Sono lo ke masjid, kan jadi bener. Di masjid malah dia main-main aja lari-larian. Ada yang kayak gitu di sini. Insya Allah nggak ada. Yang ada di Muara doang. Sini mah nggak ada atu ya. Iya, gitu. Dari sono ke masjid dong, biar bener. Sono. Bapaknya lagi main catur, emaknya lagi nonton Ikatan Cinta. Lo bagaimana bisa begitu orang tua kalau begitu? Ya, naudzubillah min dzalik, jangan begitu dah ya. Deketin ke guru-guru ngaji kita, deketin, ajarin mereka, ayo titipin ke guru ngaji. Mau dibentak sama guru, jangan pakai marah, biarin. Coba guru-guru kita dulu tanya, berjuang belajarnya gimana, ya digalakin, diapain, ikhlas aja orang tua, akhirnya anaknya jadi sukses. Iya, coba anak sekarang disentuh dikit, ngambek, sentuh dikit, ngambek, orang tuanya tuntut polisi, goblok, kayak gitu. Ada yang gitu, sini. Jewer aja kupingnya. Ya Allah, maafin, bercanda ini bercanda ya. Ayo, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ini Sidik sama istrinya yang sedang mengandung 4 bulan. Mudah-mudahan anaknya jadi anak yang salih. Mudah-mudahan anaknya dijaga oleh Allah dan mudah-mudahan selalu diberikan ketakwaan kedua orang tuanya sehingga anaknya Allah jaga dengan ketakwaan. Al-Fatihah. Ya, guru mohon maaf kalau ada kekurangan kata-kata yang salah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, lanjut ke doa wahbah ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت حين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم اثبنا بمحض فضلك على ما تلوناه من القران العظيم وما حللنا وصبحنا واستغفرنا ما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هدية منا واصلة الله في هذه الساعة الشريفة اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدمها نهديها ذلك إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى ثم إلى أروح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين تابعين وأنت بهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل إلى رؤوس المهاجر الله أحمد بن عيسى أسماء الله بالمقدم محمد بن علي العلوي ثم رسولك بن أحمد الرحمن محمد السجار علي بن أبي بكر صدرا صلى الله عليه وسلم كل رباني وصمد يشهد القدر الجيلاني البغدادي حسني ثم رسولك بن الأنفاس أهل الأمراء بن الرحمن الطوسي علي بن عبد الله بارس سيدنا بن الإرشاد بوادي العباد بلاد محمد عبد الله بن عالم محمد الحداد خصوصا إلى روح صاحب المقام الحبيب حسين بن حبيب حسين عندر وسمع إلى خصوصا سيد الوالد كتب العالم محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن علي بن عمر بن سنة والسنجاب ومشايخنا ومعلمنا في الدين وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا من اجتمعنا هنا بسببهم خصوصا إلى أرواح معبد بن عجيب وإرمين من تيموريدي وبن عبد الصمد بن عبد الملك وهي سكبية بنت أرشد وتتين حمتين بنت خيرون والمرحوم هني عبد الحميد بن أبتون والمرحوم محمد بن مصبح والمرحوم حيراني بنت سازني والمرحوم سحيم بن هني عبد الصمد والمرحوم سليم بنت بعدين وصلهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم اللهم اجعلهم بكاكا من النار حجابا من النار سترا من النار وعمادا لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارفع لهم الدرجات ضعف لهم الحسنات كفر عنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقول بسر الفاتحة Ya, singkat ya. Ini ada doa dari Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos dalam kitabnya Tadhkirun Nas agar tidak keguguran, ya, agar wanita yang hamil, ya, terutama untuk siapa namanya Rizka, ya Amalia, ya, yang berusia kandungannya 4 bulan, untuk baca setiap habis sholat 5 waktu, ya, baca ya Hasib 7 kali. Ya Hasib 7 kali, jangan ya Nasib. Ya. Mana lakinya? Lakinya ada ya? Ya Hasib. Ya Hasib 7 kali. Setiap selesai salat fardu. Ya, sambil apa? Meletakkan tangannya di atas perut. Ya, baca ya Hasib, ya Hasib, ya Hasib. Insya Allah ya nggak bakalan keguguran. Ya, sampai nanti bisa
melahirkan dengan selamat dan sehat afiat. Ya, pokoknya amalin deh tuh. Kebetulan ini juga anak amalkan kepada saya punya istri. Ya, alhamdulillah lahir dalam keadaan selamat. Karena usia 4 bulan masih rentan juga kan ini. Ya 5 bulan masih agak rentan. Bahkan kemarin di Kampung Pulau juga ya, usia 7 bulan. Ya, itu ya maaf ya 2 bulan juga itu akhirnya dan meninggal dunia. Ya, jadi diamalkan ya untuk membaca ya hasib ya hasib ya hasib 7 kali setiap melaksanakan atau selesai sholat 5 waktu. Kemudian kalau mau anaknya laki ya bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innismi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaron. Ya, dibaca tuh. Allahumma, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya innismi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaron. Ya Allah, saya beri nama apa yang ada di dalam perut istri saya itu Muhammad, maka jadikan dia buat aku seorang anak laki-laki. Itu kalau mau anaknya ya laki-laki. Biasa diletakkan di atas perut istri ente sambil dibaca. Nanti kalau nggak hafal tinggal tanya sama mertua ente ya, Pak Suryadi nggak tahu, tanya ya nanti ane kasih itu ya ane kasih tahu ya. Kemudian mari kita diakhiri ya dengan membaca doa untuk wanita hamil yang dikarang oleh Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asegaf. Antum tinggal aminkan ya. Ya, ini juga pernah Anda baca pada acara 4 bulan Anda punya istri. Ya. Siapa nama ini? Antum nama siapa? Hah? Sidik. Ya, Muhammad Sidik dari Sekamali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khad walada Sayyidina Muhammad Sidik madama fi batni rizqa Amalia binti Mustari Kamil. Isi itu apa namanya? Rizki Aryani. Ini kenapa jadi ini? Ya, salah baca nih. Ya, Rizki Amalia. Oh, Aryani binti Suryani. Itu kenapa ngambil ya. Allah mahfad walada Muhammad Sidik madama fi batni rizki Aryani binti Suryani wasfihi ma'a ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabika wa rasulika anta syafin la shifaa illa shifaa'uk shifaan ajilan la yughadiru sagama. Allahumma sawwirhu fi batniha suratan hasanatan wa thabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulik. Allahumma akhrijhu min batniha waqta wiladatiha sahlan wa saliman fid dunya wal akhirah wa taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabiyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ihfadhil walad alladhi akhrajaka min 'alamid dhalam ila 'alamin nur waj'alhu sahihan kamilan 'aqilan latifan. Allahumma ij'alhu shahidan wa mubarakan wa 'aliman wa hafizan min kalamikal maknun wa kitabikal mahfuz. Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa afsihhu li qira'atil Qur'an. Allahumma ij'alhu sabra min al-marad wal asqam wal 'atash bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa bi sirril Fatihah. Iya karena Allah yang musta'in di nasrul mustaqim. Terima kasih ya atas kehadiran antum sekalian. Ya pas jam 9 walaupun lewat ya 5 menit, mohon dibuat kami maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bacakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang
hamil ya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan sampai nanti persalinan dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.